masukkan semuanya ke dalam eksepsi. Jadi kita punya aturan. Saya harus tegas, karena saya memimpin persidangan ini harus berjalan lancar dan baik. Yang bertele-tele tidak perlu. Masukkan semuanya ke dalam eksepsi saudara nanti keberatannya. Nanti akan kita pertimbangkan. Kami tidak ada debat kusir. Mau kuhab dan lain sebagainya, masukkan ke sana. Setuju kita, Pak? Setuju ya. Ya. Saudara kupas dengan luas di sana. Di sanalah tempatnya. Kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan negeri diputus di sidang pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHP. Dengan kata lain, pasal 95 ayat 1 dan 2 pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan orang lain. Inkasu adalah pemohon. Oleh karena itu, tindakan lain yang dilakukan oleh para termohon menjadi objek permohonan pra peradilan. Tidak, jangan terlalu kita perdebatkan hal-hal yang tidak sudah prinsipal ya. Penting hadir ini membuktikan permohonan itu. Seharusnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh aparat penegak hukum ya, dalam hal ini penyidik Polri ya. Jadi minimal 2 alat bukti saya rasa sudah dilihat secara teliti, secara cermat untuk menentukan status seseorang tersangka itu. Jadi terhadap proses pra-peradilan yang dilakukan sekarang ini itu harus tetap dihormati karena itu hak dari setiap warga negara. Kami melihat penyidik sudah mendengar keterangan dari saksi-saksi, kemudian juga mendengarkan keterangan dari ahli dan juga menyita dokumen serta barang bukti dan juga sudah ada penetapan tersangka. Nah, penetapan tersangka dengan pasal-pasalnya itu memang kewenangan dari penyidik. Nah, ketika ditanyakan misalnya kenapa ada pasal 160, nah dari pasal tersebut itu diperoleh dari keterangan-keterangan saksi dan kemudian ahli dan juga dari pencocokan dengan bukti-bukti ya. Karena kan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh penyidik bahwa adakan oleh seorang MRS mempunyai banyak pengikut dan kemudian seharusnya disadari bahwa dia sebagai seorang yang punya banyak pengikut ketika kemudian mengeluarkan ajakan itu pasti akan disambut dengan hangat oleh para pengikutnya. Nah, oleh karena itu kehati-hatian ketika ini pada masa pandemi COVID, apalagi Jakarta juga PSBB dan Jakarta zona merah, maka seharusnya hal tersebut tidak dilakukan. Hakim Tunggal Ahmad Sayuti mengultimatum saksi Abdul Qadir Ali Idrus yang dihadirkan kubu Muhammad Rizik Syihab dalam sidang pra-peradilan. Jawaban Qadir dinilai melantur. Orang sudah bersumpah juga, kemana-mana akan saya kejar. Tegas Hakim Ahmad dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka dan penahanan Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis hari ini. Qadir menyampaikan pernyataan yang berubah-ubah dalam persidangan. Mulai dari jawaban seputar waktu dan kehadirannya saat pesta pernikahan anak Rizik, jumlah masa saat Maulid Nabi di Petamburan, hingga keterangan jumlah penceramah saat acara Maulid Nabi. Katanya tahu nikah setelah Maulid, tapi saudara tahu ada pernikahan, kalau nggak tahu aneh nggak tuh? Siapapun yang mendengarkan pasti aneh, ujar Ahmad. Hakim pun mengultimatum Ahmad untuk tidak berbohong. Dia diingatkan dengan sumpahnya sebelum bersaksi. Sumpah tersebut punya konsekuensi hukum hingga agama, apalagi sumpah diambil di bawah kitab suci Al-Quran. Bagaimana keterangan seperti itu asal ngomong doang? Saudara kan disumpah, kalau nggak disumpah aja berdosa, tegas Ahmad. Sidang gugatan pra-peradilan Rizik Syihab digelar pada hari ini, Kamis 7 Januari 2021. Dalam sidang Rizik 7 Januari 2021 hari ini, kuasa hukum akan menghadirkan pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta, Profesor Dr. Muzakir SHMH.
Profesor Dr. Muzakir SHMH satu kampus dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Profesor Dr. Mahfud MD. Mahfud MD baru-baru ini mengumumkan pelarangan aktivitas Front Pembela Islam atau FPI. Meski sekampus, Profesor Dr. Muzakir dan Muhammad Mahfud MD selalu berbeda pandangan hukum. Perbedaan itu terlihat kala kasus penyebaran hoax Ratna Sarumpait. Mahfud MD mengatakan Ratna Sarumpait bisa terkena hukuman 10 tahun penjara. Hukuman tersebut bukan berasal dari Undang-Undang ITE, melainkan pasal pemberitahuan berita bohong dengan cara menyebarkan pada lebih dari satu orang. Nah, sekarang soal kasus hukumnya ini sederhana saja. Yang dijerat utama itu Ratna Sarumpait dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46, yaitu dia menyiarkan pemberitahuan bohong, kata Mahfud MD. Tapi, menurut Profesor Dr. Muzakir SHMH, kalau temanya berita bohong pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46, yaitu diancam 10 tahun penjara atau boleh ditahan, atau ayat 2 yang ancamannya lebih ringan dari 5 tahun atau tidak boleh ditahan, serta pasal 15 yang ancamannya lebih ringan dari 5 tahun atau tidak boleh ditahan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Untuk dikenakan pasal 15 harus ada akibatnya, yaitu terjadi keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat. Faktanya kan tidak terjadi keonaran masyarakat. Seperti diketahui, Ratna Sarumpait kena pidana penjara selama 2 tahun. Dalam amar putusan, Ratna dijerat dengan 2 pasal. Yang pertama pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana karena diduga dengan sengaja menimbulkan keonaran. Sebelumnya, Polda Metro Jaya di bawah kepemimpinan Jenderal asal Makassar Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran, anak buah Kapolri Idam Aziz ini mengsangkakan Rizik Syihab dengan melanggar pasal 160 KUHP berisi tentang upaya penghasutan. Berikut adalah isi pasal 160 KUHP. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dalam berita terkini, Habib Rizik Syihab pada sidang kali ini menghadirkan saksi yang hadir saat Maulid Nabi Muhammad SAW di Gang Paksi di Jalan Petamburan 3, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 14 November 2020. Tapi, Rizik Syihab mengambil langkah hukum dengan upaya pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatan pra-peradilan, pada Senin kemarin, Rizik menggugat Kapolri Idam Aziz. Fadil Imran adalah jenderal asal Makassar yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Profesor Dr. Muzakir SHMH sendiri akan mengikuti Profesor Dr. Muzakir SHMH akan mengikuti sidang ini lewat Zoom meeting. Tapi, kemarin saat sidang Rizik 6 Januari 2021, Hakim Tunggal Pra-Peradilan Ahmad Sayuti SHMH mengatakan, semoga bisa hadir karena akan ada kendala lain. Pengacara Habib Rizik Alamsyah Hanafiah mengatakan akan siap memfasilitasi sehingga Profesor Dr. Muzakir SHMH bisa memberikan keterangan meringankan untuk Rizik Syihab. Dalam sidang Rizik pada 6 Januari kemarin, saksi Alwi menceritakan perbandingan Maulid Nabi Muhammad dengan acara Watimpres di Pekalongan, Jawa Tengah. Kliwonan Habib Lutfi bin Yahya atau Watimpres Jokowi di Pekalongan dihadiri oleh ribuan orang pada 16 Oktober 2020 lalu. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres adalah lembaga pemerintah non-struktural Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Watimpres pertama kali dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 kemarin. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung yang telah dibubarkan setelah perubahan keempat Undang-Undang 45. Landasan konstitusional Watimpres adalah pasal 16 Undang-Undang 45 yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dengan pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 45.